Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari kami. Kami dari kelompok ketiga, tema yang akan kami ambil adalah sosial, yaitu tentang wanita. Dan di sini ada sudah narasumbernya, itu dari Nur Ainun, Muhammad Sabrial, Muhaiminul Akram, dengan Asri Ayuningsi. Nah, karena saya sebagai moderator, saya akan langsung bertanya. Yaitu yang pertama adalah, apa perempuan itu bagi Anda? Saya silakan untuk menjawab. Oke. Karena saya perempuan, menurut saya perempuan adalah manusia yang merdeka, yang bebas menentukan pilihannya masing-masing tanpa dikekang dan dipengaruhi oleh pihak manapun. Baiklah, tadi Nur Ainun Najibah sudah mengatakan bahwa wanita itu adalah seharusnya makhluk yang merdeka ya. Tapi Ya, bagaimana pendapat Anda jika ada berbagai negara yang menghalang aktivitas pada wanita, begitu? Apa pendapatmu tentang itu? menurut saya mungkin negara itu masih menganut paham patriarki, ya. Dan mungkin mereka tidak memiliki undang-undang hak asasi atau undang-undang pemberdayaan perempuan atau undang-undang yang membebaskan hak-hak dan kewajiban bagi perempuan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk kepada saudara Muhaminul Akram. Siapakah sosok perempuan yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Yang Akram dijawab. Oke, terima kasih. Menurut saya sosok perempuan yang paling berpengaruh itu adalah seorang ibu, di mana ibu itu adalah sosok yang menciptakan kalian semua, di mana sosok ibu berjuang untuk menciptakan Anda untuk sampai ke dunia ini. Itu dari saya. Oke, kemudian saya ingin bertanya kepada saudara Ainun lagi. Tadi Nur Ainun menyanggah tentang konsep patriarki. Nah, pertanyaannya adalah, cenderung setuju kemanakah Anda? Apakah konsep patriarki atau konsep feminis? Kan konsep feminis adalah konsep yang mengasosiasikan dan menyuarakan tentang kesetaraan gender. Maka tentu saya akan lebih cenderung ke feminis daripada patriarki. Oke, lanjut saja untuk saya ingin bertanya kepada Muhammad Sabrial, yaitu perlukah konsep kesetaraan gender? Bagaimana pendapatmu tentang itu? Kesetaraan gender ya, menurut saya sih ya perlu aja. Mengapa? Kenapa ya? Alasannya kan apa ya, perempuan dan laki-laki itu apa ya, bisa dibilang sama lah, haknya sama begitu. Jadi itu perlu konsep kesetaraan gender karena wanita dengan pria itu seharusnya haknya memiliki yang sama ya? Ya betul, menurut saya. Walaupun berbeda dalam biologis begitu, dan mental? Ya, walaupun berbeda ya, kesetaraan hak itu penting bagi laki-laki dan perempuan. Menurut saya. Oke. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Muhammad Akram kemudian lagi, yaitu apakah perempuan perlu pendidikan tinggi? Jika pertanyaannya apakah perempuan perlu pendidikan yang tinggi, itu menurut dari individunya sendiri. Apakah ilmu itu penting untuk dia di masa mendatang nanti, atau dia akan fokus ke kehidupannya yang sekarang. Jadi menurut saya itu tergantung dari individunya sendiri. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut Akram ini perempuan perlu pendidikan tinggi ya?
Baiklah, oke. Tadi itu adalah jawaban dari Muhammadul Akram. Nah, bagaimana jika dengan Nur Ainun Najibah? Apa pendapatmu? Oke. Tentang apakah perlu seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, kan? Menurut saya, meski suatu saat perempuan itu hanya akan menjadi ibu rumah tangga, seperti itu, dia tetap perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Mengapa? Karena ketika perempuan menjadi ibu, dia harus punya modal untuk mendidik anak-anaknya, baik dalam segi parenting dan pendidikannya, begitu. Ya, betul. Baiklah, saya juga cukup setuju dengan itu. Kemudian, nah ini biasanya ditanyakan kepada kasus rumah tangga dan banyak ada yang pro dengan kontranya. Saya ingin bertanya kepada Muhammad Sabrian, yaitu dalam rumah tangga apakah istri boleh bekerja? Hah? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Dan bagaimana caranya mengatur pola dalam keluarga tersebut? Boleh bekerja ya. Itu sih tergantung dari, menurut saya ya, itu sebenarnya tergantung dari apa ya, setiap individu. Karena ada yang laki-laki itu lebih suka apabila perempuan itu sebagai perempuan karir. Kan perempuan itu kalau bekerja kan disebut perempuan karir kan. Kebanyakan dari yang saya lihat itu, terutama saya juga lebih suka melihat perempuan itu yang berkarir. Maka dari pertanyaan Anda tadi, maka dari pertanyaan Anda, menurut saya itu ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Apa ya? Gimana ya cara menjelaskannya? Laki-laki dan perempuan itu kalau memang dia bisa mencari nafkah masing-masing, ya boleh-boleh saja. Walaupun yang sebenarnya itu dari ustaz saya dengar sebenarnya boleh, tapi kalau untuk masalah nafkah nanti itu laki-laki tetap bertanggung jawab nafkah untuk menghidupi keluarganya, begitu. Oke, dengan pertanyaan sama saya ingin bertanya kepada Muhaiminul Akram. Bagaimana pendapatmu tentang istri yang boleh bekerja dalam rumah tangga? Oke. Apakah istri boleh bekerja? Menurut saya itu boleh-boleh saja. Apalagi jika suami itu memiliki pendapatan yang cukup, istri boleh saja untuk dapat menambal kecukupan itu menjadi lebih. Seperti ibu saya juga bekerja untuk membantu keluarga untuk masa kedepannya, seperti dalam bentuk Tabungan pendidikan mungkin. iya. Oke. Kemudian narasumber yang terakhir saya ingin bertanya dengan pertanyaan sama, yaitu Nur Ainun Najibah. Bagaimana pendapatmu? Pendapat saya apabila seorang istri, dalam artian dalam rumah tangga kan, apabila seorang istri bekerja, ya kenapa tidak? Menurut saya dalam pekerjaan tidak perlu ada pembatasan bagi istri ataupun suami, asalkan fungsi-fungsi istri dan fungsi-fungsi suami tersebut terpenuhi dalam rumah tangga. Seperti itu. Oke, dari sebelumnya dari narasumber yang saya tanya itu jawabannya adalah pro ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah siapa yang akan mengurus anaknya? Siapa yang akan memperhatikan pertumbuhan anaknya? Siapa yang menjaga mental anaknya? Begitu. Bagaimana caranya mengatur pola keluarga yang begitu? Oke, menurut saya dalam kehidupan berumah tangga kan ada dua elemen penting, yaitu suami dan istri. Apabila memiliki anak,
tugas parenting itu merupakan tugas keduanya, bukan hanya tugas seorang ibu atau hanya tugas seorang ayah. Terkait bagaimana siapa yang akan merawat anaknya, apabila kedua-duanya bekerja, di sini sudah jelas bahwa pendapatan keduanya lebih tinggi. Mungkin bisa menyewa seorang pengasuh, namun terkait tumbuh kembang dan pendidikan psikologis anak itu tentu harus di handle oleh orang tuanya atau parentsnya. Tugas perawat di sini hanya sebagai merawat anaknya apabila Supaya jadi orang anak tuanya sedang sibuk. Ya, gitu. Nah, tadi adalah jika keduanya bekerja sama, maka seharusnya menyewa pengasuh itu. Nah, apakah pengasuh itu dapat dipercaya? Gitu. Apakah malahan anaknya tidak menganggap orang tuanya karena orang tuanya tidak pernah ada untuknya? Malahan yang lebih banyak waktunya yaitu hak asuhnya. Bukannya itu malah menjadi anak dari pengasuh tersebut. Nah, disinilah pentingnya pendidikan. Pendidikan bagi seorang ibu dan bagi seorang ayah. Sini jelas-jelas bagi seorang ibu dan seorang ayah dalam mendidik anak. Apabila kita memiliki pendidikan seorang ayah atau seorang ibu yang baik, maka kita tidak akan mengesampingkan mental seorang anak. Meskipun kita menyewa pengasuh, kita tentu perlu membuat suatu ruang waktu seperti itu untuk memberikan ruang bagi kita dengan anak kita, atau yang sering kita sebut sebagai quality time. Berarti kedua orang tua ini harus lebih pintar membagi waktunya. Ya. Gitu. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk Muhammad Sabriel. Bagaimana pendapatmu tentang jika istri gajinya lebih tinggi? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, menurut pendapat saya kan tadi saya bilang perempuan itu boleh bekerja. Nah, kalau apabila pendapatan istri dibanding laki-laki itu lebih besar, ya sah-sah aja, gak apa-apa. Kalau perempuan pendapatannya lebih besar dari laki-laki itu kan saya bilang tadi, walaupun perempuan yang besar pendapatannya, laki-laki tetap harus yang menafkahi begitu. Kan itu sudah ada di sudah tanggung jawab laki-laki ketika membuat sesuatu rumah tangga begitu. Kecuali ketika dalam suatu keadaan perempuan tersebut atau seorang istri itu mau membagi nafkahnya, atau biasa kita disebut yaitu tanasul ya, untuk perempuan itu mau membagi nafkahnya, itu baru boleh saja perempuan menggunakan penghasilannya untuk menafkahi keluarga. Tetapi kembali lagi, laki-laki itu harus tetap wajib walaupun perempuan lebih tinggi pendapatannya. Nah, pendapat saya sih begitu. Oke, jawabannya memuaskan. Oke, lanjut saja, yaitu pertanyaan ini. Saya ingin bertanya kepada Muhammadul Akram. Bagaimana persepsi Anda terkait kecantikan? Jika dilihat dari kecantikan, kalau standar kecantikan itu tergantung di masing-masing individu. Kan pandangan semua orang berbeda-beda, cantik itu seperti apa. Kadang kita melihat melihat sebuah perempuan, si A ini bilang perempuan itu cantik, tapi si B itu tidak. Jadi menurut saya standar kecantikan itu menurut pandangan individu itu sendiri. Baiklah, pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan persepsi kecantikan. Nah, saya ingin bertanya kepada Nurainun Najwa, yaitu perlukah ada standar untuk menetapkan kecantikan?
Standar kecantikan. Kalau dibilang standarnya seperti yang di Korea, kan di Korea ada standar kecantikan kan? Ya. Ukuran matanya diukur, lebar hidung, lebar dahi. Ya, betul. Kalau yang seperti itu menurut saya tidak perlu. Tidak perlu. Standar kecantikan yang perlu diterapkan menurut saya yaitu yang pertama, perempuan itu harus cantik emosinya, cantik perilakunya, cantik akhlaknya, Baiklah. dan cantik menjaga diri dan kepribadiannya, seperti itu. Secara kan perempuan enak dipandang atau elok dipandang apabila perempuan itu bersih. Bukan hanya dari parasnya harus cantik begitu. Apabila dia bersih, dia hidupnya teratur, menurut saya itu adalah perempuan yang cantik. Jadi pada intinya standar untuk menetapkan kecantikannya ini tidak terpaku dalam bentuk fisik ya. Tidak terpaku dalam proporsi wajah seperti itu. Oke, tetapi mencakup keseluruhan kewanitaan. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu saya ingin bertanya langsung kepada semua narasumber yang akan dimulai dari Nur Ainun Najibah. Yaitu, jika terjadi kekerasan seksual pada perempuan, siapa yang harus disalahkan? Jika terjadi kekerasan seksual kepada perempuan, tentu menurut saya yang harus disalahkan terlebih dahulu adalah pelakunya. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi, pokoknya yang salah adalah pelakunya. Jadi apakah perlu ditelat terlebih dahulu siapa yang korban sebenarnya gitu? Iya, namanya juga kekerasan kan? Iya. Jadi ini lagi pula, kekerasan seksualnya tidak selalu bertujukan kepada perempuan ya. Jadi cowok bisa menjadi korbannya juga. Enggak, apa tadi pertanyaanmu kan kekerasan kepada perempuan begitu. Iya, tapi lanjut kita. Nah, di sini maksudku. Oke, di sini maksud saya kalau lakinya korban. Pelaku kekerasan seksual bukan hanya seorang laki-laki kepada perempuan, tapi juga dari perempuan ke perempuan itu sendiri. Ke perempuan yang lain begitu. Ya, benar. Kan tidak menentu kan? Jadi makanya harus dipahami dulu siapa yang menjadi korban. Ya. Kemudian apa motif orang itu melakukan pelecehan tersebut. Nah, tentu dari telah tersebut yang harus disalahkan adalah pelakunya. Kenapa ia melakukan hal seperti itu? Oke. Ini juga saya pernah mendengar dari beberapa kabar. Itu korbannya juga bisa disalahkan dari cara berpakaiannya. Bagaimana pendapatmu? Dari cara berpakaian korban. Namun akhir-akhir ini saya juga sering membaca berita korban perempuan lebih banyak yang menggunakan pakaian tertutup. Jadi menurut saya, baik itu pakaian terbuka ataupun pakaian tertutup, kalau sudah ada niat dari pelaku, pasti akan terjadi pelecehan tersebut. Oke, kemudian narasumber Muhammadul Akram. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Kalau saya itu tergantung dari motifnya. Apakah si perempuan itu menarik perhatian atau memang si pria itu tidak bisa menahan nafsunya. Apabila memang wanita itu berpakaian tertutup tapi si pria itu tidak bisa menahan nafsunya, apapun bisa terjadi. Maksudnya seperti jika memang perempuan itu berpakaian terbuka atau memang mencoba menggoda, tapi jika pria itu tidak mampu menahan nafsunya, itu tidak terjadi apa-apa. Mungkin si perempuan itu hanya merasa terganggu yang selalu dilihati. ketika dilihat. Jadi berarti harus ditelah terlebih dahulu kan? Siapa apa yang terjadi sebenarnya begitu? Iya. Apakah si perempuan ini memang goda atau memang si laki-laki ini tidak bisa menahan?
Terima kasih terhadap narasumber dan juga bagi yang menonton acara ini. Kami dari kelompok ketiga ingin berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.